Pancasila itu Pancasila merujuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unugiri, pada video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Sejarah Pancasila dimulai pada Perang Dunia II saat Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia sebagai strategi Jepang untuk mengumpulkan kekuatan guna melawan musuh-musuhnya. Sebagai respon atas perjanjian itu, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Salah satu tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia. Pada tanggal 29 Mei di Gedung Ciusangi, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya dengan diikuti oleh 60 orang yang diketuai oleh Regimen Widyodiningrat. Sidang ini diikuti oleh berbagai golongan, mulai dari golongan Arab Islam, golongan cendekiawan, dan lain sebagainya. Semua golongan ini diundang dalam peserta BPUPKI sebab kesemuanya kalangan ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mengundang seluruh perwakilan dari berbagai golongan sangat penting sebab semua kalangan merasa kerjasama terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia ini dan merasa berhak menentukan arah kemana Indonesia akan berlayar. Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar golongan Islam mengusulkan supaya Indonesia dibuat negara Islam, sedangkan golongan Kristen yang diwakili oleh Alexander Amarimas menolak hal itu. Bahkan, penduduk wilayah Indonesia bagian timur mengancam akan memisahkan diri apabila Indonesia yang sebentar lagi akan merdeka dibuat negara Islam. Suepomo berkata, seandainya kita di sini mendirikan negara Islam, pertentangan pendirian itu akan timbul di masyarakat kita. Belum lagi soal minderhen atau golongan agama kecil. Kedua kelompok tersebut berdebat panas tentang hal ini dan belum ditemukan solusi bagi kedua pihak. Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dalam pidatonya mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sebentar lagi akan memperoleh kemerdekaannya. 5 prinsip dasar negara tersebut adalah: 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. 5 prinsip ini oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Artinya bangunan negara Indonesia harus dibangun di atas Pancasila ini. Pada sidang pertama BPUPKI ini tidak ditemukan kesepakatan tentang dasar negara hingga dibentuklah panitia kecil beranggotaan 9 orang yang diketuai oleh Soekarno untuk membahas dan merumuskan dasar negara. 9 orang ini terdiri dari golongan Islam dan nasionalis, antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Alexander Amarimas, Abikusumo Djokrosojoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim,
Ahmad Subarjo, Ahmad Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Dari 9 panitia ini, terumuskanlah Piagam Jakarta yang isinya sebagai berikut. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pertama dalam Piagam Jakarta ini mendapatkan penolakan keras dari Johannes Latu Harhari dan penduduk wilayah Indonesia bagian timur. Menurutnya, penerapan sebuah hukum syariat Islam bagi pemeluknya akan menyebabkan perpecahan dan cenderung membeda-bedakan antara kelompok minoritas dan mayoritas. Hingga pada sehari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada 18 Agustus 1945, Pancasila sebagai resmi dideklarasikan sebagai dasar negara Indonesia dan ditempatkan pada pembukaan konstitusinya. Pada tahapan final ini, fase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Keselarasan Pancasila dengan syariat Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan bahwa negara Indonesia dibangun di atas pondasi agama. Dalam agama Islam, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan inti ajaran Islam, yang mana misi seluruh Rasul adalah hal ini. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Pemahaman tentang sila pertama ini difahami dengan pemahaman yang inklusif. Artinya, dalam memahami sila pertama ini, kita tidak boleh memaksa orang lain bahwa maksud sila pertama ini adalah sebagaimana pemahaman kaum muslimin. Sebab non-muslim juga mempunyai hak yang sama untuk memahami arti ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Dari sini, Pancasila melarang adanya pemaksaan dalam agama. Larangan pemaksaan dalam agama ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala secara jelas melarang pemaksaan dalam agama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Pada masa awal kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, di antara langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengadakan perjanjian dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Madinah, termasuk orang-orang Yahudi Madinah. Dalam Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW juga tidak memaksa memeluk agama selain Islam untuk masuk dalam agama Islam. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila ini sesuai dengan ajaran Al-Quran tentang memuliakan manusia. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan manusia dan larangan melakukan tindakan yang bertentangan kemanusiaan, seperti menghina, menyakiti, membunuh, dan lain sebagainya.
Adapun sila kedua terkait keadilan, maka ia juga selaras dengan ajaran Islam bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil walaupun kepada siapa saja, walaupun kepada orang yang ia benci. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat pada ketakwaan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. 3. Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang majemuk dan terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Hal ini akan menjadikan Indonesia berpotensi mengalami perpecahan apabila perbedaan-perbedaan hal tersebut senantiasa ditonjolkan. Persatuan bisa terwujud apabila seluruh elemen masyarakat Indonesia mempunyai satu kepentingan yang sama. Di antara kesamaan kepentingan itu adalah menjadi bangsa yang kuat hingga Indonesia dapat melepaskan diri dari penjajahan, yang mana hal ini bukan hanya keinginan umat Islam di Indonesia saja, melainkan seluruh penduduk Indonesia. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan ketakutanmu hilang. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dapat dipahami bahwasannya kebijakan negara dapat diputuskan atas asas kesepakatan bersama berdasarkan kepentingan rakyat, sehingga arah kebijakan negara tidak diselewengkan oleh elit penguasa. Kemaslahatan rakyat merupakan rujukan utama semua kebijakan negara. Hikmah dalam Islam adalah kebijaksanaan seorang yang dapat menghantarkannya kepada pilihan terbaik karena luasnya pengetahuan yang ia miliki. Selain hal itu, dalam sila keempat tentang musyawarah juga selaras dengan firman Allah yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surat Al-Syura ayat 38. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu menciptakan keadilan dan tata sosial dalam segala bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, pelosok, dan sebagainya. Keadilan harus bersifat universal dan dapat menyentuh seluruh elemen bangsa dari berbagai lapisan.